puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, memberikan kita kesehatan dan memberikan kita iman, sehingga kita bisa berada di tempat yang mulia ini, berada di majelis ini. Salawat serta salam tidak lupa kita limpahkan yakni kepada baginda Rasulullah SAW, serta kepada para sahabatnya, kepada keluarganya dan kita semuanya, dan yang kita nantikan nanti di yaumul akhir, yaitu syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Rawasari juga saya hormati, Bapak Guru Besar yang saya hormati, teman-teman yang saya muliakan, izinkanlah saya berada di sini untuk sedikit berpidato tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Guru, teman-teman, sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya sedikit. Apakah percaya tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW? Karena di luar sana ada yang mengatakan bahwa perjalanan Nabi Muhammad SAW itu hanya ruhnya saja. Jadi hanya ruhnya Nabi yang bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Nabi sedang tertidur diberikan ilham oleh Allah dan diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah harus percaya dan meyakini dengan iman bahwa Nabi Muhammad SAW secara zahir wa batin untuk langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengundang Nabi secara langsung untuk bertemu dengan dirinya. Bapak dan Ibu, saat itu Nabi yang dituntun oleh malaikat Jibril dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Saat di Masjidil Aqsa, Nabi dipertemukan dengan para anbiya dan para rasul sebelumnya. Dan ada maksud Allah menemukan para nabi dan rasul itu. Saat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Adam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah dia?" Jibril pun menjawab, "Wahai Adam, tidak tahukah engkau penyebab engkau diciptakan dan adanya di sini penyebab orang ini? Dialah Sayyidina Muhammad SAW." Dan kata Nabi Adam, "Oh, karena orang ini saya diciptakan dan saya diizinkan untuk membuka mata. Dan tertampaklah saat saya membuka mata di arsy Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Saat itu Nabi melanjutkan setelah bertemu dengan Nabi Adam, Nabi dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya dan bertemu lagi dengan Nabi Musa. Saat bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah beliau?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Dialah Sayyidina Muhammad SAW." Kata Nabi Musa, "Oh, ini orangnya yang menyebabkan saya berada di sini dan Allah mengizinkan saya bisa membuka lautan dan mengizinkan saya selamat daripada tentaranya Fir'aun. Karena orang ini ya saya bisa diselamatkan," kata Nabi Musa. Saat itu Nabi melanjutkan perjalanan dengan malaikat Jibril. Saat itu Nabi berjalan dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 Sidratul Muntaha. Karena Sidratul Muntaha itu berada di langit ke-7. Saat Nabi berjalan yang jaraknya begitu jauh, karena dari satu langit ke satu langit itu jaraknya 1 juta tahun. Bapak dan Ibu, percaya tahu tidak perjalanan dulu yang begitu lama? Karena dalam Al-Quran dinyatakan karena perjalanan Nabi itu hanya 1 malam, sedangkan perjalanan Nabi itu kalau menggunakan akal dari langit 1 ke langit ke 1 itu
jaraknya 1.000.000 tahun. Jadi jika Allah berada di langit ketujuh, berarti perjalanan Nabi itu 7 juta tahun. Adakah umur kita yang sedang, adakah umur kita yang 7 juta tahun? Makanya kita kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan hanya meminta panjang umur, memintalah dengan yang baik-baik, sertai dengan yang baik. Ya Allah, panjangkanlah umurku serta aku taat beribadah kepadamu. Bukannya kita panjang umur malah jadi ahli maksiat, bukan begitu. Kalau kita tidak meminta doa yang baik. Bapak dan Ibu guru, lanjutkan dulu. Saat itu, saat pas Nabi sudah di langit ketujuh, singkat waktu udah ada sudah diminta, malaikat Jibril mundur. Kenapa Jibril kau mundur, kata Nabi? Wahai Nabi, wahai Rasul, jika aku melangkahkan satu langkah pun aku akan hancur. Kenapa, kata Nabi? Karena aku tidak kuat menghadapnya Allah. Kata Nabi, bukankah engkau diciptakan dari cahaya? Ya Rasulullah, betul yang kau katakan. Aku tercipta dari cahaya, tapi bukan cahayanya Allah. Nabi pun bertanya, wahai Jibril, terus bagaimana denganku? Kata Jibril, Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tercipta dari setengahnya cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Saat itu Nabi yang sudah tidak diiringi oleh malaikat Jibril, Nabi memaksakan diri untuk berjumpa dengan Allah. Nabi merasa malu. Nabi malu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi diundang oleh Allah, tapi Nabi malu atas keselebarannya. Kita sebagai umatnya tidak merasa malu saat masuk ke dalam masjid. Kita menggunakan kaos oblong yang sudah robek, bacaannya udah runyem, udah nggak bisa dibaca. Kita tidak merasa malu. Tapi Nabi Muhammad yang diundang secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih merasa malu. Saat itu Nabi yang memaksakan diri karena malu, Nabi pun masuk untuk bertemu dengan Allah. Saat Nabi ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi ingin melepaskan sandalnya. Disekat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad, jangan kau lepaskan sandalmu itu, injak-injaklah langitku ini, karena langitku ini ingin diinjak-injak oleh sandalmu. Saat itu Nabi yang sudah bertemu dengan Allah, Allah bukakan hijabnya satu persatu, Allah lepaskan. Allah lepaskan di depan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad jika saja tidak kuat menahan hijabnya Allah, tapi sedangkan sandalnya Nabi Muhammad, imamahnya Nabi Muhammad, sorbannya Nabi Muhammad yang bukan tercipta dari cahaya, tapi kuat menahan cahayanya Allah. Karena kenapa? Karena tertempel dari orang yang maha mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia. Saat Nabi sudah bertemu dengan Allah, Nabi pun bersujud kepada Allah dan memuji Allah. Saat Nabi bersujud, Nabi diperintahkan untuk berdiri. Ya Muhammad, berdirilah engkau. Nabi pun berdiri dan bersujud yang kedua kalinya. Saat Nabi bersujud yang kedua kalinya, Muhammad, berdirilah engkau. Nabi pun berdiri lagi, tapi sujud lagi yang ketiga kalinya. Muhammad, berdirilah engkau. Apa yang kau inginkan, kata Allah. Nabi pun mengatakan, Allah ghafir umat Muhammad, Allah ghafir umat Muhammad, Allah ghafir umat Muhammad. Ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa yang tertempel dari umat Muhammad. Apakah Nabi mengatakan, ya Allah,
hapuskanlah dosa Aisyah, tidak. Ya Allah, hapuskan dosa Fatimah, tidak. Ya Allah, hapuskanlah dosa Hasan dan Husain, tidak. Apa yang kata Nabi pikirkan? Nabi memikirkan kita umatnya. Tapi kita sebagai umat, adakah kita merasakan kita ada sedikit dari hati kita untuk cinta pada Nabi? Adakah kita memikirkan sedikit kepada Nabi? Nabi saat dimanapun, kapanpun Nabi memikirkan kita. Kita berbuat dosa, Nabi yang meminta maaf untuk kita. Kita, perbedaan kita dengan Nabi 23 jam untuk beribadah, 1 jam untuk beristirahat. Tapi kita 23 jam kita melaksanakan lalai kepada Allah, dan 1 jam kita bermaksiat kepada Allah. Itulah perbedaan Nabi dengan kita. Bapak, Ibu, saat Nabi sudah bertemu dengan Allah, Nabi meminta maaf kepada Allah atas kesalahan umatnya. Saat itu Nabi yang berada di Sidratul Muntaha, Nabi selalu meminta kepada Allah, ya Allah, ampunilah umat Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat Muhammad. Allah mengatakan, ya Muhammad, baiklah jika itu yang kau minta, akan ku ampuni umatmu. Saat itu Nabi berbahagia. Tapi jika hati kita ada satu persatu palsu di dalam hatinya Nabi Muhammad, pasti kita dijamin akan bahagia dunia dan akan bahagia di akhirat. Maulah kita bahagia di dunia dan di akhirat, maka kita harus banyak-banyak berselawat. Makanya di majelis Nabi yang sekarang di tahun ini, saya akan mengajak kalian untuk menambahkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah berselawat dan perbanyaklah membaca istighfar kepada Allah. Mana di tahun ini, marilah kita, Bapak, Ibu, Guru, teman-teman semuanya, kita memperbanyak berselawat dan kita memperbanyak untuk sholat kita, memperbaiki, maksudnya memperbaiki sholat kita. Dan kata Nabi, barang siapa yang memperbanyak sholawat kepadaku, akan kugenggam sholawat itu, dan nanti akan saat engkau ditimbang, timbanganmu akan lebih berat karena ada sholawat yang kugenggam. Mari kita berbanyak bersolawat dan membaca zikir bersama-sama. Nah, bersama-sama kita membaca salawat dan zikir agar nanti kita di akhirat dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Dan teman-teman, marilah kita sholat sebelum kita disolatkan. Sholatlah di depan imam sebelum kita disolatkan di depan imam. Jika kita masih merasa berat untuk melaksanakan sholat, teman-teman, jika kita merasa berat, jika kita mendengarkan adzan Allahu Akbar, janganlah pandang adzan itu sebagai, wah, baru saja adzan zuhur sudah asar lagi, wah, baru asar hanya udah maghrib lagi, cepet banget sholat nih, males nanti aja main game dulu. Jangan pandang seperti itu, teman-teman. Jika ada adzan, kita pandanglah, wah, mungkin di sholat ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sholat ini ajaran saya yang saya tanyakan kepada Allah akan dikabulkan. Maka akan terasa lebih tidak berat kita melaksanakan sholat jika kita mengalami seperti itu. Tapi jika memang di hati kita sudah sulit untuk kita sholat, coba kamu bawa korek. Bawa korek ini, korek itu makan ke arah kanan dan katakanlah, kanan kalau kanan
masaqatun bisaqar apa yang membuat mereka tidak melaksanakan lam nakunna musallin karena sholat. Makanya kalau kita ingin terlintas di hati kita ingin malas sholat, ingin berbuat dosa, maka jangan sebentar. Ada sedikit. Kalau orang tak nama pakai obor. Karena dulu mulai ini petinju kemana-mana orang mancis itu korek kemana-mana orang mancis. Kata orang-orang, Ali, kenapa kalau orang mancis? Kalau orang kata Ali tidak. Terus buat apa mancis? Kata Ali, jika kalau lintas di hatiku mau sholat, ku bakar jariku sedikit. Kalau kalian yang benar coba bakar dari sedikit, nah kalau sakit juga ya dibakar. Nanti dibakar karena dibakar lebih dari itu 70 kali lipat. Maka jangan main-main karena dosa meninggalkan sholat lebih besar dari dosa zina. Sholat yang kita merasa diri sholat mah kita meninggalkan sholat gak ada apa-apa, itu gimana? Gak tahu ya. Dosa apa yang kita dapat, hukuman apa yang kita dapat. Sekian kita